Oke. Oke, we're starting, teman-teman semua. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Biasanya nggak ada ya invitation live ya. Rasanya dulu pernah ada dan biasa, memang seperti itu. Tapi terakhir-terakhir memang banyak yang mengeluh, katanya, Min kok nggak ada notifnya gitu. Sekarang muncul lagi ternyata ya, puji Tuhan. Nggak tahu, ini sudah di luar kuasa Mimin. Ini pekerjaan daripada TikToknya itu sendiri ya. Oke, sambil kita tunggu sebentar teman-temanmu yang lain ya. Biasanya ketinggalan live Min, nggak ada invitation. Wow, begitu ya. Ternyata memang efek juga ya, cukup besar juga efeknya. Ya begitulah, Mimin juga nggak ngerti. Pokoknya kalau Mimin tidak live minggu malam, kita geser ke Senin malam, gitu aja. Oke teman-teman, kita mulai saja ya, sambil jalan, sambil menunggu teman yang lain, kita doa dulu ya. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Kau tambahkan lagi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya terjadi untuk kebaikan kami. Dan kami kembalikan hari-hari hidup kami dengan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, hidup kami, karya kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pada malam hari ini bukalah mata hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, melalui pendalaman iman pada malam hari ini, dapat dinyatakan dengan sempurna. Bagimulah hidup kami ya Tuhan, kepadamulah kami berserah, kami berpasrah. Buatlah kami semakin mengenal-Mu, sehingga kami semakin mencintai-Mu. Bunda Maria, doakan kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini untuk mengatasi segala gangguan. Para malaikat kudus dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Oke, salve teman-teman semua. Ya. Ave Maristella ya. Ya. Judul lagunya ya. Judul lagunya kalau Indonesianya di Lourdes di Gua gitu. Oke, teman-teman semua, malam ini kita berbicara tentang katekismus Gereja Katolik.
seperti biasa setiap minggu malam. Yang kali ini kita terpaksa geser ke Senin karena ada sebuah penghalang ya. Nah, kita masih belum menyelesaikan atau belum selesai temanya tentang sakramen rekonsiliasi atau sakramen penyembuhan ya. Sakramen penyembuhan yang adalah oleh gereja dinyatakan sebagai dua, yaitu sakramen pengakuan dosa dan sakramen pengurapan orang sakit. Dua itu dinyatakan sebagai sakramen penyembuhan oleh Gereja Katolik. Kendati kita semua tahu, ya, semua sakramen bersifat menyembuhkan. Ya, kita juga mengenal mukjizat Ekaristi ya, di mana banyak sekali orang-orang juga disembuhkan. Kita juga mendengar banyak kisah dan kesaksian orang disembuhkan dari segala macam penyakit ketika adorasi seperti itu, ketika menerima komuni, bahkan juga mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia, baik salah satunya adalah tentang penyembuhan maupun tentang peneguhan iman. Nah, malam ini kita sampai kepada buah-buah sakramen ya. Kita sudah menyelesaikan bagian pertamanya, sekarang kita mau membahas tentang indulgensi. Apa itu indulgensi? Nah, ini penting sekali untuk teman-teman semuanya, supaya mendapat sumber yang benar, mendapat sumber yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, karena inilah inti pengajaran Gereja Katolik, di mana implikasinya nanti kepada pengertian kita tentang api penyucian. Orang Katolik wajib tahu hal ini. Indulgensi. Apa itu indulgensi? Ya, itu sebenarnya berasal dari kata indulg. Intinya kebaikan, berbagi kebaikan, begitulah kesimpulan singkatnya. Apa sih yang dibagi, kebaikan apa sih? Nah, kita akan mendalami itu di sini. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah. Kita ulangi lagi, penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa temporal artinya dosa tersebut ada yang bersifat abadi, ada yang bersifat temporal. Temporal itu berdasarkan kurun waktu, begitu. Penghapusan siksa dosa abadi telah terjadi ketika terjadi penebusan. Ketika kita dibaptis dan menerima Yesus, ketika itu juga dosa asal kita dihapuskan. Nah, tetapi setelah itu, setelah dibaptis, kita juga harus tetap memelihara rahmat baptis itu di dalam perbuatan yang baik. Namun kita telah terhindar dari dosa asal, sehingga kita masih sedang berjuang dan masih harus berjuang mengatasi dosa-dosa pribadi di dalam perjalanan kita menuju tanah air abadi. Kita akan masih jatuh bangun di situ, sehingga di situ ada yang namanya siksa dosa temporal. Nah, nanti kita akan dalami lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud dengan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, jadi indulgensi itu hanya bisa diperoleh kepada orang-orang yang sebenarnya sudah mengaku dosa. Intinya begitulah. Bukan orang-orang yang belum mengaku dosa. Orang yang sudah mengaku dosa, dia akan mendapat absolusi dari imam, pengampunan. Tetapi juga mendapat penitensi, hal-hal yang harus dia lakukan, seperti berdoa, seperti berbuat belas kasih, dan sebagainya. Ya, untuk apa fungsi doa dan belas kasih itu? Oke, dosanya dihapuskan memang, tetapi siksa dosanya, maksudnya gara-gara dia berdosa, apakah dia sendiri yang dirugikan, apakah orang lain yang dirugikan, nah itu tetap harus ditanggung oleh dia. Itu yang dimaksud dengan siksa dosa temporal. Akibat dosa yang dia perbuat itu menyiksa dia secara temporal. Begitu ya. Dan itu kalau dia meninggoy sebelum siksa dosanya terhapuskan, maka dia harus menebusnya di api penyucian, gitu loh maksudnya. Ya teman-teman. Ya. Suara musik kebesaran, oke. Jadi maksudnya begini, teman-teman.
keadilan Tuhan itu juga adalah kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan itu juga adalah keadilan Tuhan ya. Misalnya begini, salah satu dari antara kalian misalnya jus tomat membunuh seseorang gitu. Kemudian karena dia menyesal, akhirnya ketika dia insaf, ketika dia sadar, dia pergi ke pastor untuk mengaku dosa. Nah, pada saat itu juga pastor mengampuni segala dosanya. Ya, setiap mereka yang datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan pasti diampuni dosanya. Nah, tetapi dia akan mendapat penitensi ya. Selain absolusi tentunya ya, setelah dosanya diampuni, dia masih mendapat penitensi, yaitu hukuman-hukuman yang harus dijalankan dengan doa ini. Doa itu berapa kali begitu, dan perbuatan belas kasih untuk membersihkan siksa dosanya. Apa siksa dosanya? Yaitu dosa yang dia akibatkan oleh gara-gara dia membunuh si A, katakanlah si A ya. Akhirnya anak dan istri daripada si A yang menjadi korban pembunuhan ini terlantar, nggak bisa mencari makan, anaknya nggak bisa sekolah dan sebagainya. Nah begitu. Dan dia bisa terhindar dari api penyucian kalau jus tomat ini kemudian dengan perbuatan belas kasihnya dia tanggung semuanya sampai anak-anaknya berhasil dan punya pekerjaan, misalnya begitu. Tapi kalau dia pergi begitu saja dan melupakan akibat dari perbuatannya, maka itu akan masih mengejar dia ya, akan masih mengejar dia dan membawa dia ke api penyucian. Nah, jadi Allah itu Maha Rahim mengampuni dosa dia, tetapi Allah Maha Adil. Hei, ya, kamu telah diampuni, kamu masih punya tanggung jawab loh, gitulah maksudnya. Allah Maha Rahim kepada si jus tomat, tapi dia juga tapi dia Maha Adil juga. Ya, dia baik kepada si jus tomat, tapi dia juga baik kepada korban dan keluarga korban. Tidak pilih kasih. Nah, inilah yang dimaksud dengan keadilan Tuhan adalah juga kerahimannya. Kerahimannya adalah juga keadilannya. Dua ini gandeng. Begitu. Nah, siksa-siksa dosa seperti ini, yaitu akibat, konsekuensi dari dosa-dosa kita ternyata berbuntut panjang, kan begitu maksudnya. Nah, itu memunculkan siksa-siksa dosa yang bisa dihapuskan dengan indulgensi, gitu ya. Ya, teman-teman. Oke, kita lihat apa yang kamu tulis di sini. Min, dosa asal itu dosa dari Adam atau dosa dari leluhur kita, Min? Dosa dari Adam dan Hawa saja, ya. Oke, suara musiknya sudah kecil sepertinya ya. Dari Romo Els. Romo sepertinya ini ya. Wah, ini ada Romo ini. Jika sudah menerima sakramen tobat dan melakukan dosa yang sama, lalu menerima sakramen tobat lagi terus-menerus, bagaimana, Min? Maksudnya bagaimana? Ya, memang kita dianjurkan untuk menerima sakramen tobat sering, begitu ya. Jadi kalau kita lihat juga Mbak Teresa, dia seminggu sekali mengaku dosa. Karena Amsal mengatakan orang benar saja bisa jatuh 7 kali sehari. Itu orang benar loh, apalagi orang jahat kayak kita. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya baik juga kalau sering mengaku dosa. Ya cuman jangan tiap hari juga, kan begitu. Ini juga untuk mendidik kita supaya kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita dan malu akan dosa-dosa kita. Gitu. Jadi untuk dosa yang sama, jangan berpikir terlalu jauh ke depan bahwa percuma kok saya mengaku dosa. Nanti saya akan dosa yang sama lagi, nanti dosanya itu melulu, malu sama pastornya. Jangan pikir terlalu jauh seperti itu. Berpikirlah bahwa dengan mengaku dosa, Tuhan akan memberikan rahmat kepada saya, sehingga saya lebih mudah untuk mengatasi agar tidak terjatuh kepada dosa yang sama. Kan begitu. Ya, sejauh penyesalan kita sempurna, kemarin sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyesalan sempurna dan penyesalan tidak sempurna ya. Nah, penyesalan yang sempurna itu yang lahir dari cinta kepada Tuhan dan malu akan dosa-dosa kita yang ternyata mendukakan hati Tuhan. Nah, itu penyesalan yang sempurna. Kalau penyesalan tidak sempurna, ayo ingat lagi yang kemarin. Artinya motivasi di balik itu. Misalnya, pergi mengaku dosa karena takut neraka, misalnya hal seperti itu. Atau
takut terpisah dari keluarganya karena keluarganya udah ngaku dosa semua. Begitu meninggoy masuk surga dan dia belum mengaku dosa, dia pikirnya aduh nanti aku nggak masuk surga, nggak ikut keluargaku. Nah, hal seperti ini dianggap penyesalan tidak sempurna. Nah, untuk dosa yang lahir dari untuk pengakuan dosa yang lahir dari penyesalan sempurna, Tuhan pasti kasih rahmat agar kita bisa melangkah dalam hidup rohani kita sehingga tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Kalau jatuh lagi bagaimana, Min? Ngaku dosa lagi, tidak apa-apa. Ya memang manusia tempatnya salah dan dosa, ya. Kenapa harus malu? Gitu. Enggak fokus, Min, dengerin musiknya lebih kenceng. Masih kenceng ya? Oke deh, ini udah dikecilin. Nama bukunya apa, Min? Nama bukunya ini, Katekismus Gereja Katolik. Sebentar. Nah, ini dia. Katekismus Gereja Katolik, ya. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat membantu saya mengerti. Sama-sama ya, God bless. Semoga ini bukan Romo ya, yang menyamar jadi awam. Namanya RM. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Min, dari Yasinta Mawar. Nah, ini Yasinta kemarin ada komen di IG-nya Mimin ya. Min, tadi malam ada live nggak? Oh, enggak, ternyata tadi malam Mimin sibuk sekali sehingga kita pindahkan hari ini. Puji Tuhan, Yasinta menyusul Mimin sampai ke sini hari ini juga. Puji Tuhan. Oke, Yasinta bertanya, Min, kalau bundir nggak bisa dapat indulgensi kah? Walaupun dimintakan sakramen tobat oleh keluarga si bundir. Kita nggak pernah tahu itu. Doakan saja, ya. Itu sudah menjadi hak prerogatif dari Allah. Doakan saja. Jangan berpikir, oh dia pasti masuk neraka. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Karena gereja juga menyadari bahwa seringkali orang bunuh diri itu bukan karena dia ingin melawan Tuhan, ingin melenyapkan kehidupan dengan melawan Tuhan dengan sengaja. Enggak. Seringkali biasanya orang bundir itu ya karena tekanan, ya, apakah dari pekerjaan, apakah dari hubungan asmara, ataukah dari keluarga, atau dari teman-teman, ataukah dibully dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang kelak bertanggung jawab terhadap kematian si korban. Gitu loh, ya. Banyak faktor yang bisa dilihat di sini. Jadi doakan saja untuk indulgensi untuk dia. Ya, kereman Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan, teman-teman semua. Jangan underestimate tentang kerahiman Tuhan. Kita tidak pernah tahu, jadi sebaiknya didoakan saja. Min, cincinnya kekecilan. Ini nyindir nih kayaknya nih. Ya, kemarin saya tunggu live Min, ternyata ya malam ini ya. Sepertinya kalian semua dapat notifikasi ya, baru malam ini ya, bahwa kita live. Tadi ada yang komen, kok tumben dapat notifikasi, biasanya enggak. Nah, Mimin enggak ngerti itu. Itu sudah di luar kuasa Mimin. Itu urusannya TikTok. Oke, teman-teman sudah mengerti ya tentang fungsi indulgensi, apa arti dosa-dosa, siksa dosa temporal, dan pentingnya indulgensi dan sebagainya. Sudah mengerti ya bahwa dosa itu tidak menghilang begitu saja ketika kita mengaku dosa. Oke, dosa kita sudah diampuni, tapi akibat-akibatnya masih tetap harus kita tanggung. Enak aja dosa lu diampuni, lu gak mau tanggung jawab, intinya begitu. Ya, saya first time visit Min. Kita selidiki dulu. Ini RMF-nya siapa? Ini Romo bukan ini. Kalau Romo bahaya ini. Mels Francisca. Oke. Min, apakah jam 12 ini ada doa Angelus? Saya di Sulawesi. Oh, jam 12 malam ya? Wah, ini keren juga nih. Kalau ada doa Angelus jam 12 malam. Karena umumnya jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam
6 sore. Baik juga kalau kita tutup dengan Angelus, ya, jam 12 malam. Ini unik juga. Ya. Enggak umum sih doa Angelus jam 12 malam ya. Emang ada yang pernah melakukannya? Oke. Oh, jadi di Sulawesi jam 12 malam ya? Oh, jadi boleh banget. Mau Angelus di luar jamnya pun nggak apa-apa. Apakah misalnya contohnya kita mungkin bangunnya kesiangan sehingga seharusnya kita doa Angelus jam 6 pagi, ternyata kita bangun jam 7 atau jam 8, begitu bangun kita doa Angelus, itu baik juga. Ya. Penentuan jam-jam itu sebenarnya untuk mendisiplinkan kita. Ya, walaupun memang ada makna teologisnya ya. Kalau pagi maknanya apa, siang maknanya apa, sore maknanya apa. Tapi intinya lebih untuk mendisiplinkan kita supaya kita ingat jam doa. Nah, seperti itu. Kalaupun waktunya bergeser ya kita mau doa juga nggak apa-apa, Tuhan nggak marah kok. Tuhan malah senyum-senyum kecil gitu melihat anak-anaknya yang ya begitulah. Jadi boleh banget ya. Oke teman-teman, kita mau lanjut lagi. Nih, dikatakan di sini ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Nah ini ya, dapat juga untuk orang hidup dan juga untuk orang mati. Fungsinya apa? Bagi orang mati agar dia segera dibebaskan dari api penyucian. Bagi orang hidup agar dia segera dibebaskan dari siksa dosa, sehingga ketika dia meninggal, dia bisa lebih cepat masuk surganya. Udah nggak banyak lagi disiksa di api penyucian. Bukan disiksa sih. Kalau di api penyucian itu lebih ke tersiksa ya. Karena menurut beberapa visioner dan cerita-cerita yang sering kali kita dengar dari para kudus, di sana siksaannya berbeda dengan siksaan neraka. Kalau neraka tersiksa selamanya dan tidak punya pengharapan sama sekali karena sungguh-sungguh putus hubungan dengan Tuhan. Nah, sementara di api penyucian tersiksanya adalah kita diperlihatkan surga seperti apa, ya kita bisa melihatnya kata mereka, tapi kita nggak pernah bisa ke sana dan itu sangat sakit. Itu sangat sakit. Jadi kita seperti melihat ada pesta besar dengan orang berpakaian bersih, tapi kita masih pakaiannya kotor. Itu buat kita malu sendiri dan kita nggak bisa masuk sana. Jadi nggak enak hati, gitu loh. Kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi kita tersiksa karena kerinduan kita sendiri. Kerinduan ingin cepat-cepat bertemu Allah tapi terhalang, gitu ya. Dan itu sakit sekali. Gitu. Jadi takut. Nah, siapa ini? Kenapa takut? Bernard. Bernard ini perempuan atau laki-laki? Maaf bertanya. Karena namanya Bernard, tapi pakai profile pic-nya seorang perempuan cantik yang sedang berdoa, begitu ya. Perempuan mantap. God bless you ya, namanya Bernardina atau gimana gitu. Nah, jadi gereja yang memutuskan apakah indulgensi ini berlaku sebagian atau seluruhnya. Ingat, Yohanes ini. Yohanes 20, 22-23. Pada malam Paskah, Yesus Tuhan menampakkan diri kepada para rasul dan berkata kepada mereka, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Ini dengerin. Ini kepada para rasul loh, artinya kepada gereja. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kepada gereja telah diserahkan kuasa untuk mengampuni dosa. Apa yang kau ikat tetap terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Ya. Begitu. Bernadetta Min ya. Mantap. Bernadetta mungkin ngambilnya dari Santa Bernadette ya. Oke. Sekarang kita mau melihat secara lebih spesifik lagi tentang apa itu siksa dosa. 1472. Jika ada janji yang dilanggar, apakah itu termasuk dosa? Janji itu berkenaan dengan apa ya? Konsekuensi ya.
Nah, nanti dulu kalau nggak salah ada yang pernah bertanya tentang janji, tentang sumpah, gitu ya. Coba kita lihat juga pendapat Gereja Katolik tentang hal ini ya. Apakah janji ya? Apakah janji yang dilanggar termasuk dosa? Dulu ada yang pernah bertanya sih, lupa di mana ya. Soalnya ada bedanya antara janji sama sumpah. Ya. Tapi ini terlebih tergantung ini sih pada sifat dan keseriusan janji tersebut ya. Nah, misalnya jika janji tersebut merupakan janji yang serius atau sakral ya, nah ini kan. Misalnya janji perkawinan, terus sumpah biarawan atau biarawati, atau janji kepada Tuhan. Nah, melanggar janji tersebut adalah dosa. Apalagi jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah ya. Tapi kalau janji nggak serius atau dibuat dalam situasi yang nggak mengikat secara moral gitu ya, pelanggarannya nggak bisa dianggap sebagai dosa berat. Gitulah. Ya, jadi memang Gereja Katolik mengajarkan bahwa integritas dan kejujuran itu sangat penting ya, teman-teman semua. Itu penting dalam hidup orang Kristen. Sehingga memang janji-janji ya harus dipenuhi sejauh mungkin, sejauh kamu bisa dan memungkinkan ya. Nah, dosa yang berhubungan dengan melanggar janji memang biasanya harus diperiksa dalam konteks intensinya, seberapa dalam ya, terus keadaannya dan dampak dari pelanggaran tersebut. Tapi jika pelanggaran janji tersebut serius, ya, seorang Katolik bisa meminta pengampunan lewat sakramen pengakuan. Ya, begitulah kira-kira ya. Siapa tadi yang bertanya? RMLs ya. Thank you for the donut. Ada yang kirim donat. Terima kasih. Belum ada yang kirim ikan paus sih. Oke. Apalagi? Kita sampai di mana? Ini pertanyaannya berat-berat semua ini ya. Semoga Mimin bisa jawab. Oke, kita mau masuk ke siksa dosa. Supaya mengerti ajaran dan praktek gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa itu mempunyai akibat ganda. Nah, kita mempelajari kodrat dosa di sini. Teman-teman, ini penting sekali. Kalau kita semua paham, wah, rasanya sudah boleh meninggoy. Karena ini benar-benar mencerahkan, mengayakan at the next level, gitulah. Ya, bukan hanya tentang dosa sih, maksud Mimin, segala sesuatu yang ada di dalam katekismus itu sendiri luar biasa. Sampai sekarang Mimin masih terpesona. Karena seakan-akan ya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepala kita tentang iman kita, tentang alam semesta, tentang hampir segala hal di kitab suci dan katekismus. Ya, kita tidak boleh mengatakan pengetahuan yang sempurna, nggak bisa juga karena kita masih tinggal di dunia. Tetapi Mimin merasakan hal seperti itu, gitu loh. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Mimin ya yang bisa dijawab oleh Alkitab dan katekismus. Bagi Mimin itu luar biasa. Oke. Gini. Akibat ganda dari dosa. Misalnya begini. Dosa berat merampas dari kita persekutuan dengan Allah dan karena itu membuat kita tidak layak untuk kehidupan kekal. Ya, atau kehidupan abadi. Perampasan ini dinamakan siksa dosa abadi. Nah, ini siksa dosa abadi ini ya salah satunya adalah dan yang paling terkenal adalah dosa asal ya. Itu merampas kita dari persekutuan dengan Allah. Ketika Hawa dan Adam kemudian makan buah terlarang itu dan kemudian diusir dari Taman Eden. Sebenarnya kita telah diperuntukkan kepada kebinasaan. Dan saat itu jugalah manusia mengenal yang namanya kematian, sakit penyakit, kesusahan dalam kehidupan, harus berjuang dan sebagainya. Sementara di Taman Eden kemarin, segalanya tersedia. Buah-buahan semuanya berbunga dan berbuah untuk dia. Bahkan mereka bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara sama Tuhan, bisa mendengarkan bahkan langkah kaki Tuhan. Begitu ya, seperti film India ya, hidup itu indah sekali. Di sana banyak bunga-bunga, di sana banyak pohon-pohon warna-warni.
Begitulah. Ya, dan begitu mereka semua jatuh ke dalam dosa, kehidupan abadi dirampas daripada kita, sehingga kita mengenal semua itu sakit, penyakit, dan meninggoy ya. Itulah dia. Nah, namun ketika kita telah dibaptis, maka kita terbebas dari dosa asal dan dosa abadi ini. Nah, di lain pihak, setiap dosa, malahan dosa ringan, itu mengakibatkan satu hubungan berbahaya dengan makhluk. Begitu. Setiap dosa itu memiliki potensi berbahaya dengan makhluk. Hal mana membutuhkan penyucian atau di dunia ini atau sesudah kematian. Di dalam apa yang dinamakan purgatorium atau api penyucian. Nah, gini maksudnya, setiap dosa, baik itu dosa berat maupun dosa ringan, itu memiliki potensi membahayakan hubungan kita dengan makhluk lainnya. Gitu. Dan itu tetap harus mengalami pemulihan. Ya. Nah, penyucian ini membebaskan dari apa yang orang namakan siksa dosa sementara. Ya. Kedua bentuk siksa ini tidak boleh dipandang sebagai semacam dendam yang Allah kenakan dari luar. Ya, ini sama sekali bukan dendam. Sama sekali bukan berarti Allah kurang berbelas kasih dan tidak pernah melupakan dosa-dosa orang, enggak. Tetapi begini kisana. Tetapi sebagai sesuatu yang muncul dari kodrat dosa itu sendiri, gitu loh. Jadi dosa itu punya kodrat yang menuntut balas atas setiap hal yang dilakukan dari dosa itu sendiri. Kita bisa melihat ketika darah Habil berteriak kepada Allah dari tanah atas perlakuan Kain saudaranya, ya. Seperti itulah gambaran kodrat dosa. Dia selalu menuntut balas. Begitu ya. Bukan karena Allah kurang berbelas kasih atau Allah dendam, tidak. Itulah kodrat dosa, selalu menuntut balas dan menuntut pemulihan. Gitu. Satu pertobatan yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala dapat mengakibatkan penyucian pendosa secara menyeluruh. Sehingga tidak ada siksa dosa lagi yang harus dipikul. Nah, ini artinya begini. Untuk mereka yang pada akhirnya menyesal secara sempurna atas dosa-dosanya, ya, dan cintanya bernyala-nyala kepada Tuhan, jadi dia menyesal secara sempurna dan dia sampai benar-benar merasakan bahwa dosa-dosanya dia ini sangat jahat dan sangat mendukakan hati Tuhan dan dia sangat menyesal, penyesalannya sempurna. Itu nggak bisa dihitung dengan hari, nggak bisa dihitung dengan jam, karena kita nggak bisa mengukur seberapa dalam penyesalan dia, seberapa dalam siksa dosanya sudah selesai ya. Contohnya seperti orang yang disalib bersama Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan berada bersama aku di Firdaus. Ya, atau kisah seorang, dulu ada, Mimin pernah baca buku ya, kisah seorang pertapa ya, tentang seorang pelacur yang bertobat. Dia sangat menyesal dosa-dosanya dan ketika dia sangat menyesal dan hari itu juga dia mengemasi segala barang-barangnya dan kemudian berniat ikut si pertapa itu untuk hidup menguruskan diri sungguh-sungguh. Jadi dia sampai menyilih dirinya sendiri dengan berjalan berlutut selama berjam-jam sampai kakinya berdarah-darah. Jadi zaman dulu memang cukup menyeramkan ya, ketika orang bersilih terhadap dosa-dosanya sampai mencambuk dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri untuk menebus segala kenikmatan yang pernah dia rasakan, hal seperti itulah. Dan ternyata perempuan ini besoknya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Pertapa itu dalam doanya melihat dia seperti dibawa oleh burung merpati ke surga. Nah, hal seperti ini ya, kita nggak bisa mengukur kedalaman penyesalan orang seperti apa, itu urusan Tuhan. Begitu ya, maksud Mimin begitu. Nah, bisa jadi dikatakan si wanita itu atau si Santo Dismas itu mengalami seperti ini. Dia bertobat yang lahir dari cinta yang bernyala-nyala secara sempurna dengan penyesalan yang sempurna kepada Tuhan dan mengakibatkan penyucian pendosa secara menyeluruh. Nah, akhirnya cinta yang besar itu menutupi segala dosa. Kita ingat di Korintus atau di Efesus ya, dia mengatakan bahwa kasih menutupi
banyak sekali dosa. Apakah itu perbuatan kasih? Apakah itu termasuk ini, cinta yang bernyala-nyala kepada Tuhan? Sehingga tidak ada lagi siksa dosa yang harus dia pikul. Wow, luar biasa ya teman-teman. Sebentar kita lihat, ada yang bertanya lagi kah? Ada yang bertanya dari Endra Andoyo. Min, yang tidak percaya Yesus setelah meninggal menjadi hantu atau roh najis dulu atau langsung ke neraka? Itu pertanyaan. Yang tidak percaya Yesus tergantung begini. Apakah dia tidak percaya karena sebuah keadaan? Misalnya tempatnya tidak pernah terjangkau oleh misionaris atau pewarta. Jadi bisa dikatakan dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu tentang hal itu. Jadi ini nggak bisa disalahkan juga. Sehingga gereja mengajarkan kepada kita bahwa untuk orang-orang seperti ini, dia akan dituntun oleh hati nuraninya yang baik. Dia akan dituntun dari bonum commune, kebaikan umum. Sehingga dia tahu misalnya berbohong itu jahat, membunuh itu tidak baik, begitu. Jadi dari kodratnya sendiri, dia sadar yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dari hati nuraninya juga, karena Gereja Katolik mengatakan hati nurani manusia yang paling murni adalah suara Tuhan di dalam hati. Ya. Tapi kalau dia sudah kedatangan pewarta dan menolaknya, apalagi bahkan mungkin menghina dan sebagainya, nah itu lain lagi ceritanya ya. Ya. Jangan sebegitu mudah juga kita menjudging seseorang gara-gara tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Begitu, belum tentu juga. Ya, ya begitulah. Dari Bernard, berarti sebelum meninggoy harus melakukan dosa dulu ya Min, kalau tidak ingin masuk purgatori. Nah ini yang paling ideal, sebisa mungkin sebelum meninggoy ya mungkin sakit adalah juga sebuah karunia dari Tuhan. Karena sakit memberi kita waktu, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk menyadari dosa-dosa kita, untuk refleksi dan kemudian pergi ke sakramen pengakuan. Ya, itu untuk orang yang beruntung dan kemudian pasalnya datang dan memberi dia sakramen. Untuk orang yang nggak beruntung, kasihan juga. Misalnya meninggal karena bencana alam, ya, karena keadaan darurat atau perang dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya Gereja Katolik menuntut pertobatan terus-menerus atau metanoia di dalam hati, agar kita selalu siap dalam keadaan apapun. Ya. Nah untuk mereka yang sangat rindu untuk mengaku dosa dan sudah menyesali dosa-dosanya, tetapi memang tidak ada fasilitas untuk kedatangan seorang pastor misalnya di tempat yang sangat jauh dan terpencil misalnya seperti itu. Nah, itu juga pasti sudah diperhitungkan oleh Tuhan ya. Tuhan bisa mengatur berkat dan rahmat-Nya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita punya SOP-nya seperti itu. Tetapi yang paling menentukan adalah kerahiman Tuhan dan bagaimana begitu bijaksana dan begitu indahnya Dia bekerja untuk jiwa-jiwa. Jadi maksudnya begini, Gereja Katolik punya SOP yang seperti ini, ya. Tapi kita juga tetap harus buka hati dan harus berbelas kasih di atas segala SOP ini. Untuk melihat hal-hal seperti ini, kita harus berpatokan kepada Allah yang Maha Rahim, yang jauh lebih besar daripada sekedar SOP tersebut, yang lebih ingin membawa setiap manusia ke hadiratnya daripada mengutuknya atau masuknya ke dalam neraka. Jadi berpikirlah seperti Tuhan yang lebih cenderung ingin memasukkan anak-anaknya ke surga daripada membiarkan mereka binasa. Begitulah maksud Mimin ya. God is so good, yes, for sure God is so good. And all the time He is so good. Oke. Kita lanjutkan. (1473) Ya, bagaimana? Apakah kamu sudah terpesona dengan kebaikan Tuhan? Dengan baca katekismus ini, Mimin sampai sekarang tidak henti-hentinya terpesona ya. Luar biasanya Tuhan kita. Jadi memang
Ini nampak buku yang sulit dimengerti, begitu kan, sehingga mungkin tidak begitu banyak orang yang suka dengan buku ini atau bahkan menyentuhnya atau bahkan mungkin tidak pernah melihatnya. Tapi begitu kamu fahami isinya, wow. Mimin seperti menemukan mutiara, berlian, emas yang luar biasa di dalam tanah. Dan ketika mendapatkannya, nggak pernah mau dilepas lagi. Gitu. Oke, kita lanjutkan 1473. Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari siksa dosa abadi. Ya, ini bercerita tentang dosa Adam dan Hawa telah ditebus oleh penebusan Kristus ya, sehingga kita dihindarkan dari siksa dosa abadi. Tapi siksa dosa sementara tinggal. Apa yang dimaksud dengan siksa dosa sementara? Oke, kumpulkan poin-poinnya yang ada di sini tadi ya, agar nanti pengertian kita menjadi lebih menyeluruh. Kita lanjutkan. Warga Kristen itu harus berusaha menerima siksa dosa sementara sebagai rahmat. Nah, jadi walaupun karena perbuatan kita ya, akhirnya anak dan istri yang bersangkutan karena kita membunuh suaminya ya, yang tadi masih kasus yang tadi, akhirnya anak istri yang bersangkutan tidak susah mencari makan atau tidak sekolah anak-anaknya karena nggak ada biaya lagi dan sebagainya, itu gara-gara kita gitu kan. Nah segala usaha kita lakukan dengan segala penyesalan ya, kita berusaha bertanggung jawab untuk itu, kita bekerja lebih keras lagi agar bisa juga membiayai keluarga tersebut ya, dan itu harus dipandang sebagai rahmat gitu ya, bukan sebagai penyiksaan bagi kita. Pandang sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa memulihkan diri. Dan itu sebuah rahmat karena kita masih dikasih waktu. Gitu loh. Seandainya kita enggak dikasih kesempatan untuk itu, untuk bertanggung jawab terhadap dosa-dosa kita, maka kita akhirnya meninggal dan masuk di api penyucian. Nunggu orang mendoakan dulu, baru bisa lepas. Ya, gitu. Kita harus memandang itu sebagai rahmat dengan menanggung segala macam apa? Segala macam penderitaan dan pencobaan dengan sabar, dan kalau saatnya telah tiba, menerima kematian dengan tulus. Nah ternyata karena kebijaksanaan Tuhan yang maha besar, kita nggak pernah tahu. Ternyata ada juga yang misalnya dia melakukan sesuatu dan ada orang terbunuh, tapi dia nggak tahu siapa istrinya dan siapa anaknya, kan begitu maksudnya. Bagaimana cara dia berbelas kasih? Ia banyak melakukan perbuatan kasih kepada siapapun, apakah kepada yatim piatu, apakah kepada para janda, apakah ya panti asuhan misalnya ya, atau panti jompo, atau membantu tetangganya berkesusahan. Jadi banyak berbuat baik, sebab kasih menutupi banyak dosa. Maksudnya begitu. Nah tapi ada juga, selain itu ada juga orang yang mengalami penderitaan dan pencobaan. Nah, dalam hal ini dia pun tetap harus memandang itu sebagai sebuah rahmat untuk bersilih atas dosa-dosanya. Jadi dia persembahkan segala penderitaannya, segala kesusahannya dengan sabar, dan dia berdoa begini, Tuhan, semoga penderitaan saya ini, kesusahan yang saya alami pada saat ini, menjadi sebuah penyilihan terhadap dosa-dosa saya. Saya persembahkan kembali kepadamu segala perjuangan saya. Misalnya kamu doa seperti itu. Segala kesulitan saya persembahkan kepada Tuhan untuk penebusan terhadap siksa dosa sementara saya. Misalnya begitu ya. Jadi segala penderitaan itu pandang lagi sebagai rahmat untuk bersilih. Gitu ya. Jadi bahkan kejatuhan, bahkan keburukan, bahkan dosa itu bisa kita jadikan rahmat ketika kita mempersembahkannya kembali kepada Tuhan dan kita tanggung dengan sabar. Begitu maksudnya. Sehingga kalau kita berhasil, kita enggak akan lama-lama di api penyucian, teman-teman. Jadi jangan heran ya teman-teman, kalau ada santo-santo tertentu yang selama hidupnya di dunia berdoa seperti ini. Ya Tuhan, biarlah saya mengalami penderitaan yang paling sedih, yang banyak, yang dalam sudah sejak di dunia ini, supaya kelak ketika saya meninggal nanti saya langsung bertemu Engkau, bersemuka dengan Engkau, tidak lagi lewat api penyucian. Nah, ada juga santo-santo yang berdoa seperti itu loh. Berani nggak doa begitu?
Berani nggak berdoa begitu teman-teman? Nggak berani, Min. Padahal cepet loh masuk surganya kalau berani doa begitu. Belum siap, Min. Ya, normalnya memang jangan berdoa begitu deh. Ya, kita berdoa biasa saja, tetapi ketika kita ternyata mengalami musibah dan penderitaan, ya sudah, by natural kita persembahkan kepada Tuhan dengan mengatakan dan dengan tahu bahwa ini berguna untuk pemulihan jiwa kita, berguna untuk memurnikan kita, gitu ya. Jadi setiap penderitaan, sakit, penyakit, pandang itu sebagai bagian dari untuk kita memulihkan diri, untuk kita memurnikan diri. Nggak perlu mencari penderitaan ya. Mungkin nggak perlu minta juga seperti yang dilakukan Satu Santa itu kalau kita memang nggak kuat. Tapi one day tetap penderitaan akan menemukan kita. Itu pasti. Ya, itu pasti. Penderitaan yang Mimin alami pertama kali sebagai seorang anak ya, adalah ketika dibully misalnya begitu. Ya, padahal kita nggak minta kan, kita nggak minta dan sebagainya. Terus berikutnya ketika paman meninggal waktu Mimin masih kecil, jadi nggak pernah melihat orang meninggal sebelumnya. Ya hal seperti ini akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun sebahagia apapun kita, sekaya apapun kita, ya tetap ketika ada anggota keluarga yang meninggal pasti kita sedih, nangis, menderita misalnya begitu dan sebagainya ya. Begitulah. Ini pakai mantil aja masih lebih berat, Min, karena merasa asing. Malam, Min, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin. Anis JR ya. Puji Tuhan. Kita masih bisa berkumpul malam ini ya. 16 ribu orang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Juga ia harus berikhtiar untuk menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru dengan perbuatan-perbuatan belas kasih dan cinta serta dengan doa dan aneka ragam latihan mati raga. Nah ini ya, ini yang mesti kita lakukan untuk mempercepat pemurnian kita di dunia ini. Ini yang dilakukan para santo dan santa. Jadi mereka adalah teladan kita. Semua orang yang pada akhirnya berada di surga pasti telah melewati pasti telah melewati segala penderitaan, teman-teman. Kamu boleh cari siapa yang enggak. Tuhan Yesus sendiri menderita luar biasa. Bahkan Bunda Maria juga menderita. Para rasul juga menderita. Nah, jadi kalau dikatakan jalan salib adalah jalan rahmat, itu betul sekali. Karena Yesus meninggoy dulu sebelum pada akhirnya pergi ke surga. Jadi jangan percaya dengan pewarta-pewarta yang aneh-aneh dan nyeleneh di luar sana yang mengatakan ikut Yesus enak, enggak menderita, pasti kaya. Hati-hati ya. Hati-hati. Emang siapa lu? Emang lu lebih dari Yesus kan gitu. Jadi di sini gereja mengajak kita memandang penderitaan sebagai sebuah rahmat. Dan ketika dia datang, diterima, dihandle dengan sabar, dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Kita nggak bisa menghindari penderitaan, tapi hadapi, terima, dan persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadikan itu rahmat bagi kita untuk memurnikan diri kita. Oke, nah kita sampai kepada pembahasan dalam persekutuan para kudus. Ini menarik sekali. Ini akan saat kita mengerti ini, kita akan mengerti lebih dalam lagi tentang indulgensi. Gitu maksudnya. Oke, 1474. Warga Kristen yang berusaha dengan bantuan rahmat Allah untuk membebaskan diri dari dosanya dan menguduskan diri tidak pernah sendirian. Jadi kita yang berjuang ini ya, sebenarnya nggak pernah berjuang sendiri, teman-teman. Min, lucu ngomongnya meninggoy. Ya, harus diplesetin.
supaya enggak ketangkap oleh TikTok. Jadi bahasa yang gimana gitu mesti diplesetin. Karena TikTok akhir-akhir ini sensi ya. Salah ngomong dikit di ban. Wah begitulah. Jadi kita harus pandai bersiasat. Nah, jadi kita nggak pernah sendiri teman-teman pada saat berjuang. Kenapa? Karena begini. Kehidupan setiap anak Allah dihubungkan di dalam Kristus sebagai kepala. Ingat ya, Kristus adalah kepala gereja yang tidak kelihatan. Nah, kalau Paus adalah kepala gereja yang kelihatan. Dan oleh Kristus, dengan kehidupan semua saudara Kristen yang lain, dalam kesatuan adikodrati tubuh mistik Kristus, seperti dalam satu pribadi mistik, dalam ikatan yang mengagumkan. Nah, jadi kita nggak pernah sendiri, karena kita tergabung di dalam Kristus sebagai kepala. Dan di mana kepala pasti punya anggota tubuh yang lain, yang adalah kita sebagai anggota gerejanya. Kita terhubung, terkoneksi dengan teman-teman kita yang lain, dengan warga gereja yang lain, baik yang masih hidup di dunia ini yang sedang berjuang, maupun yang sudah jaya di surga, maupun yang sedang menderita di api penyucian. Nah, ini yang dimaksud dengan tubuh mistik Kristus. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja, pastikan kita mengerti apa arti gereja. Gereja adalah tubuh mistik Kristus yang terdiri dari gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang sedang berjuang di dunia, dan gereja yang menderita di api penyucian. Begitu. Yang di neraka bagaimana Min? Itu bukan anggota gereja sudah. Itu anggota gerejanya Lucifer. Ya. Jadi ketika kita meninggoy, kita tidak berhenti menjadi anggota gereja, teman-teman. Ya. Kita tidak pernah putus menjadi anggota gereja. Kita tidak pernah terputus dengan Kristus. Ya. Malumin TikTok baperan, nah itulah memang ya. Dari Anis JR, tanggung jawab iman Min, apakah kita harus berdoa saja, baca kitab, atau merefleksikan dalam hidup, atau ketiganya? Maksudnya gimana? Baik kalau bisa ketiganya ya. Di samping itu ya, kalau kita melihat ketiga unsur itu kan berdoa, baca kitab, dan merefleksikan dalam hidup, masih ada yang kurang, yaitu melayani sesama. Jadi supaya dengan demikian kita berbuah, kita diberkati untuk bisa memberkati juga gitu. Ya akhirnya kita akan melayani sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan skill maupun passion kita. Kita akan pada akhirnya melayani Tuhan. Nah, untuk kalian yang mungkin seorang perawat, nah, rawatlah semua pasien-pasienmu dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk kamu tangani, kan begitu cara memandangnya. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bertanggung jawab terhadap si pencipta itu sendiri. Untuk kamu yang bekerja mungkin dalam bidang bangunan, insinyur dan sebagainya, bangunlah rumah dengan baik sehingga menjadi tempat yang nyaman dan tenang agar keluarga tersebut mendapatkan perlindungan dan bisa berdoa. Misalnya seperti itulah. Jadi pandang semuanya sebagai rahmat dari Tuhan, di mana kita pada akhirnya bisa membantu sesama. Jadi orientasinya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Gitu ya. Karena hidup ini memang berlaku sosial. Makasih Min, agar saya bisa menagih janji Tuhan. Gimana maksudnya menagih janji Tuhan? Oke, teman-teman semua, sampai di mana kita tadi? Ini luar biasa, luar biasa. Dalam keadaan sharing seperti ini kepada kalian, Mimin masih terus terpesona loh. Jadi sebenarnya Mimin sedang membagikan keterpesonaan ini kepada teman-teman semua tentang cinta kasih Allah, tentang kerahman Allah, supaya kita semua mengalami rasa yang sama gitu. Betapa luar biasanya gereja Katolik kita ya. Nah, kita lihat di sini.
dalam persekutuan para kudus di antara para beriman, apakah mereka telah ada di dalam tanah air surgawi, ini yang di surga, atau masih menyilih di tempat penyucian, ini di api penyucian, atau masih berziarah di dunia. Nah, benar-benar di antara ketiganya ini terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu tentang pertukaran kekayaan yang berlimpah. Nah, ini penting ya. Ini penting. Mengapa penting? Kamu harus mengerti ini dengan baik. Agar kamu tahu arti indulgensi. Begini. Dalam pertukaran yang mengagumkan ini, kekudusan seseorang dapat berguna untuk orang lain. Gitu. Dan malahan, lebih daripada dosa seseorang yang dapat merugikan orang lain. Jadi maksudnya satu orang kudus di surga itu jauh lebih bernilai ya dari orang yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena rahmat yang mengalir dari kekudusannya itu melimpah ruah sehingga Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang lain. Gitulah maksudnya. Jadi kayak ada subsidi silang rahmat. Kekudusan orang tersebut, ingat, dia kan sudah berada di surga. Ingat, dia kan masih satu gereja sama kita. Ngerti nggak di sini? Walaupun dia telah jaya di surga, dia masih punya anggota yang lain yang ada di dunia. Nah, jadi dia membagi rahmat tersebut untuk kita, gitu loh maksudnya. Ya, gitu. Jadi seperti ada subsidi silang rahmat. Dengan demikian, penggunaan persekutuan para kudus dapat membantu pendoa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Jadi terdapat melimpah ruah rahmat dari doa-doa para kudus yang oleh Tuhan dibagikan kepada anggota gereja lainnya yang kekurangan rahmat. Nah, sampai sini ngerti teman-teman? Rahmat-rahmat seperti inilah yang diambil gereja, dibagi-bagikan kepada kita dalam sebuah yang dinamakan indulgensi. Ya, tentunya selain rahmat daripada buah dari penebusan Kristus itu sendiri, gitu. Karena kekudusan setiap orang kudus pasti selalu nempel kepada Kristus ya. Dari sanalah sumbernya, dari sanalah segala sesuatu yang baik mengalir. Jadi rahmat Kristus dan rahmat dari saudara-saudara kita sebagai manusia biasa ini yang sudah berada di surga, itu membantu anggota tubuh yang sakit, membantu yang lainnya. Jadi seperti ada subsidi silang rahmat. Nah, kita lihat di sini 1476. Kekayaan rohani persekutuan para kudus ini kita namakan juga harta pusaka gereja. Wow. Ya. Jadi ia tidak boleh dibandingkan dengan sejumlah kekayaan semacam kekayaan material yang dikumpulkan dalam peredaran sejarah. Beda coy. Ya, bukan begitu yang dimaksud dengan harta pusaka gereja. Bukan segala hasil rampasan, hasil perang, emas, berlian, bahkan perempuan, bukan ya. Ya, itu nggak bisa dibayangkan. Itu kekayaan rahmat maksudnya. Tetapi ia terdiri dari nilai yang tidak terbatas dan tidak ada habis-habisnya yang dimiliki oleh penyilihan dan jasa-jasa Kristus. Ya, ini rahmat daripada penebusan Kristus maksudnya itu luar biasa besarnya. Yang kemudian dipersembahkan Kristus kepada Allah supaya seluruh umat manusia bebas dari dosa dan sampai kepada persekutuan kepada Bapa. Jadi kamu bisa bayangkan penebusan Kristus, dengan penebusannya saja dia bisa menghapuskan dosa-dosa dunia, bisa membatalkan segala dosa asal. Demikian juga berlaku penebusan-penebusan dilakukan oleh orang-orang kudus. Dia mengikut kepada Kristus. Berfungsi sama, bisa mengangkat saudara-saudaranya yang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan, mempertobatkan dan memberikan berbagai rahmat yang dibutuhkan. Ya teman-teman. Ya, tentu berbeda power. Penebusan Kristus tentu untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau para kudus mungkin untuk datang dan memohon, gitu. Misalnya, oh santo ini, santo itu doakanlah saya, misalnya begitu. Ya, dan itu yang dibagikan oleh gereja sebagai indulgensi, rahmat-rahmat selain rahmat Kristus, selain rahmat penebusan Kristus juga rahmat daripada doa-doa dan kehidupan saleh para kudus.
Harta pusaka gereja adalah Kristus. Kristus penebus itu sendiri. Sejauh di dalam Dia penyilihan dan jasa-jasa karya penebusannya mempunyai kelangsungan dan nilai. Ya, kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan kita menjawab amin, terjadilah yang namanya penebusan bagi kita. Ya, teman-teman harus tahu ya, penebusan itu sebenarnya berlaku untuk seluruh alam semesta. Ya, penebusan manusia itu berlaku untuk seluruh alam semesta. Yang ditebus itu bukan hanya manusia juga, tapi alam semesta itu dikatakan oleh Ibrani seperti itu. Ya, jadi penebusan itu bersifat subjektif dan objektif. Kalau dikatakan objektif, pada intinya semua makhluk telah ditebus. Apakah kamu menerima atau tidak penebusan itu? Sehingga Yesus nggak perlu datang lagi kedua kalinya untuk menebus kembali. Atau bahkan menebus satu persatu, enggak. Pada intinya, semua manusia telah ditebus. Secara objektif. Tetapi secara subjektif, buah-buah dari rahmat penebusan itu akan dialami oleh mereka yang mengatakan, "Ya Tuhan, saya percaya," dan dibaptis. Nah, terjadilah buah-buah penebusan untuk orang-orang yang menjawab secara pribadi panggilan pertobatan tersebut. Begitu. Ya. Jadi harta pusaka gereja akan dapat kita nikmati. 14:77. Terima kasih banyak Min, kata Anis CR. Izin pamit, ada undangan doa rosario. Terima kasih, indulgensi, ya. Terima kasih ya udah hadir Anis, thank you. Oke, nah. Dari Bank Mandala Sitanggang. Misalnya Min sebelum meninggoy tidak mengaku perbuatan atau dosanya, apakah yang mereka masuk ke surga tidak mengaku perbuatan terus? Maksudnya nggak pergi ke sakramen pengakuan gitu kah? Atau maksudnya tidak menyesal terhadap dosanya? Kalau dia tidak menyesal terhadap dosanya, itu parah. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Mimin nggak berani mengatakan apakah di neraka atau di api penyucian yang paling bawah. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia pingin mengaku dosa, tapi terhalang oleh sarana, misalnya tidak ada pastor dan sebagainya. Nah itu kita serahkan kepada kerahiman ilahi. Kita percaya pasti tempatnya lebih baik. Ya walaupun mungkin tidak langsung masuk surga, mungkin lebih sedikit waktunya di api penyucian gitu loh. Ya. Tapi untuk mereka yang tidak mau mengakukan perbuatan atau dosanya, nah ini hal yang lain lagi ya, karena itu seperti menentang Tuhan. Sama seperti orang bunuh diri tadi kan, apakah orang bunuh diri pasti masuk neraka? Belum tentu juga. Dia bisa masuk neraka kalau dia bunuh diri karena dia benci Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku nggak perlu hidup seperti ini. Aku nggak perlu hidup yang kau beri ini. Ya, aku tidak mau ikut engkau. Aku tidak mau hidup sebagai daging. Aku mau hidup sebagai roh saja. Lebih baik saya ikut yang lain, bukan ikut engkau. Jadi kayak sengaja menantang kehidupan, menantang Tuhan dan tidak mensyukuri anugerah kehidupan. Nah, ini hal yang berbeda. Tapi kalau dia bundir gara-gara misalnya tekanan ekonomi, dibully temannya dan sebagainya. Nah, oleh gereja dipandang seperti tadi ya. Orang-orang tersebut, si pelaku juga memiliki kecipratan terhadap dosa-dosa yang harus ditanggung gitu. Oke, kita lanjut ya. Min, indulgensi itu apakah doa kepada para kudus? Min, bukan. Indulgensi itu kebaikan. Intinya, inti utamanya adalah sebuah kebaikan dari kerahiman Allah yang bisa diambil dari buah-buah penebusan Kristus dan doa-doa para kudus gitu loh. Jadi indulgensi adalah harta pusaka gereja. Apakah hartanya? Segala rahmat yang mengalir dari penebusan Kristus. Termasuk di dalamnya doa-doa para kudus. Yang tentu mereka yang di surga terus mendoakan kita. Agar gereja pejuang yang sedang ada di dunia ini tetap terbimbing, tetap mengalami kasih, dan tetap dilindungi dengan rahmat Tuhan. Jadi mereka nggak pernah meninggalkan kita ya. Nah doa-doa mereka itu, dengan segala jasa dan segala kebaikan mereka itu yang bisa menjadi indulgensi untuk kita, gitu maksudnya. Ya.
Nah, di samping itu termasuk pula di dalam harta pusaka ini nilai yang benar-benar tidak terukur dan tidak ada habis-habisnya dan selalu baru. Nah, apa itu? Yang dimiliki doa-doa dan karya-karya baik dari perawan Maria tersuci. Terutama Bunda Maria yang tidak pernah henti-hentinya berusaha dengan izin Tuhan tentunya untuk menampakkan diri kepada kita. Ya. Untuk mewartakan, mewahyukan sesuatu agar cepat bertobat misalnya. Waktu sudah semakin dekat, atau memberi pesan tertentu, memberi perlindungan tertentu, memberi wanti-wanti tertentu, memberi sekian banyak peneguhan, bahkan mukjizat seperti mantilanya Santo Juan Diego di Guadalupe gitu kan. Itu sebuah mukjizat di mana ketika gambarnya, jadi mantila itu di dalamnya ada sebuah gambar Bunda Maria Guadalupe yang sangat terkenal itu, yang legenda itu ya. Nah, ketika diteliti oleh para ahli, itu mereka kaget lihat gambar tersebut. Karena secara ilmu pengetahuan nggak mungkin abad ke-15 bisa menciptakan gambar 3 dimensi seperti ini. Jadi gambarnya kata mereka 3 dimensi. Bahkan matanya begitu diselidiki, maksudnya pada gambar itu kan ada mata Bunda Maria gitu ya. Nah, di bagian matanya ketika diselidiki itu mengandung seperti gambar 3 dimensi. Itu seperti memantulkan wajah daripada orang-orang yang hadir pada saat itu. Itu luar biasa. Dan itu benar-benar seperti sebuah karya surgawi yang dimana ukuran orang-orang yang nampak pada mata itu benar-benar ukuran manusia normal dengan segala dimensinya. Maksudnya kalau kita gambar orang kan mungkin ada yang nggak proporsional gitu ya, entah kupingnya atau hidungnya atau panjang tubuh atau panjang kakinya mungkin nggak proporsional sebagai manusia. Ini benar-benar seperti mirror, seperti kaca. Itu boleh dibaca bukunya, itu menarik sekali. Juga cat yang digunakan dan sebagainya itu bisa bertahan sampai 500 tahun, itu juga nggak bisa dijelaskan. Hal seperti ini ya. Bunda Maria, gereja yang telah jaya itu yang adalah sulung daripada segala ciptaan. Jadi Bunda Maria adalah orang yang pertama ya. Tentu setelah Kristus ya, tapi kalau Kristus bisa kita kecualikan karena dia dui natur. Kalau Bunda Maria sungguh-sungguh manusia, dia adalah manusia pertama yang sampai ke surga dengan jiwa dan raganya. Gitu. Dan dia terus-menerus berkarya untuk kita. Ya, tidak pernah berhenti. Maupun semua orang kudus yang lain. Nah, apa bedanya Bunda Maria dengan orang kudus yang lain? Orang kudus yang lain masih belum dapat tubuhnya, masih nunggu akhir zaman. Bunda Maria sudah dapat lebih dulu, ya. Karena memang tubuhnya tidak boleh hancur, karena dia satu DNA, satu daging sama putranya. Memang tidak boleh hancur tubuhnya, begitu. Oleh karena rahmatnya, mereka mengikuti jejak-jejak Kristus, Tuhan yang telah menguduskan diri dan telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa. Dengan demikian mereka memperoleh keselamatannya sendiri dan karena itu juga menyumbang, nah ini dia menyumbang, demi keselamatan saudara-saudaranya dalam kesatuan tubuh mistik. Nah, sudah mengerti ya di sini ya? Kekudusan mereka, kebaikan mereka, segala rahmat mereka peroleh itu menyumbang kepada gereja-gereja yang lain. Baik gereja yang sedang menderita di api penyucian maupun kita yang sedang berjuang di dunia. Ya. Oke, kita melihat di sini. Ya, yang tidak mengaku dosanya dalam hal ini maaf non Katolik katanya. Ya kalau untuk yang non Katolik memang kita nggak bisa menilainya dalam kacamata Katolik ya, tapi kita serahkan saja kepada kerahiman Tuhan, gitu. Dengan hati yang baik, dalam arti begini, Tuhan ingin semua anak-anaknya selamat dan Tuhan punya jalan untuk itu, gitu. Jadi kita doakan saja supaya semua orang selamat, baik Katolik maupun non Katolik. Jadi kita selalu harus berpikir dengan hati yang baik karena kita tahu Tuhan lebih rindu agar semua anak selamat, semua orang-orang baik selamat, ya. Begitu. Ya, semoga mereka semua selamat. Gereja hanya tahu cara satu-satunya selamat adalah dibaptis dan ikut Yesus. Di luar itu gereja nggak tahu, tetapi kita serahkan kepada Tuhan dengan pikiran baik bahwa Tuhan ingin juga mereka selamat. Gitu saja.
Min pernah ada lihat seruan singkat berindulgensi. Indulgensi 300 hari itu maksudnya bagaimana, Min? Indulgensi 300 hari ya? Nah, mungkin salah satu bentuk yang diterapkan dengan kearifan lokal kali ya, atau gimana sih? Mimin belum pernah ketemu sih. Itu kapan Bernard menemukannya? Ya. Ya. Salve juga Daniel Benedictus. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lihat ya tentang indulgensi 300 hari seperti apa. Jadi kalau Mimin ketemu jawabannya, Mimin kabari. Dari Daniel Benedictus, Min, ternyata benar ya rasanya berdoa sama Rosario yang udah berkata itu beda banget. Wow, tentu saja dong. Ya, materinya sama tapi berkatnya berbeda ya. Ya, begitulah. Karena ketika rosario atau benda-benda suci apapun itu, apakah ikon, rosario, patung, kitab suci, garam, air dan sebagainya, ketika sudah berkati itu di dalamnya mengandung seluruh doa-doa gereja. Jadi kamu bisa bayangkan jumlah umat Katolik di seluruh dunia berapa, 1,4 miliar, itu doa-doanya hadir di situ. Jadi itu berlaku seperti sakramentali yang mendatangkan rahmat Allah, gitu loh. Hal ini nampak sekali kalau kalian terlibat dalam pelayanan kerasukan setan. Jadi orang yang kerasukan itu bisa membedakan yang mana yang sudah diberkati, yang mana belum. Itu jelas sekali. Min, saya lupa apakah benda rohani saya sudah diberkati semua belum? Ya, kalau lupa undang pastor ke rumah, adakan misa di rumah. Nah, kamu tahtakan apa? Kamu simpan di meja. Ya, barang-barang yang mau diberkati tadi, termasuk barang yang mungkin sudah diberkati lagi, enggak apa-apa sih diberkati lagi. Simpan saja, minta pastor berkati barang-barang ini dengan segala salib yang ada di rumah, gambar-gambar suci yang ada di rumah, juga sekalian berkatan rumah deh keliling gitu kan, terbaik juga. Sekalian supaya minta diberkati air suci 1 galon misalnya. Kalau Mimin selalu air suci 2-3 galon karena banyak orang minta ya, karena kita tim pelayanan. Juga dengan garam banyak, cukup banyak gitu. Tapi kalau pastornya sudah maklum lah. Untuk umat yang biasa mungkin akan tanya untuk diapain, kita takut disalahgunakan. Kita bisa maklum. Sampai di mana kita tadi? Oke, baik. Min, besok ada ikut misa bareng paus nggak? Waduh, Mimin sebenarnya pingin sekali ya, tapi Mimin di paroki cuma dipilih beberapa orang dan Mimin kasih kesempatan kepada teman-teman deh yang benar-benar membutuhkan untuk itu, ya. Gitu. Mimin tuh orangnya suka apa ya? Ketika ada orang yang datang gitu butuh sepertinya memelas gitu ya, nggak sampai hati, sudah kasih kesempatan kepada dia saja gitu. Di paroki tempat Mimin ada 5 yang pergi, paroki sebelahnya lagi ada juga 5 yang pergi, begitu. Pingin sebenarnya, tapi sudahlah, dikasih kesempatan mereka yang benar-benar mungkin membutuhkan peneguhan begitu ya, dan sebagainya. Min, sampai jam berapa nih Min? Saya mulai ngantuk nih. Biasanya sampai jam 12, tapi kita akhiri lebih awal juga nggak apa-apa. Kalau ini sudah selesai kita akhiri saja. Sedikit lagi ya. Kita biasanya minggu malam ya, ini karena minggu kemarin berhalangan, kita geser ke Senin. Oke, kita lanjutkan. 1478, indulgensi diberikan melalui gereja yang berkat wewenangnya untuk mengikat dan melepaskan apa yang diterimanya. Itu kuasa yang dari Yesus sendiri. Ingat ya, apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepaskan akan dilepaskan di surga. Nih, Tuhan udah memberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, yang berkat wewenangnya, gereja berwenang untuk mengikat dan melepaskan, ya.
sesuatu anugerah yang diterimanya dari Yesus Kristus, membela warga Kristen yang bersangkutan dan memperuntukkan kepadanya kekayaan jasa-jasa Kristus dan para kudus, supaya ia dapat menerima dari Bapa yang Maha Belas Kasihan penghapusan siksa-siksa sementara yang harus ditanggung untuk dosa-dosanya. Nah, jadi ya, gereja berlaku sangat baik dalam arti begini, kebetulan nih Tuhan kasih gua kuasa nih untuk mengikat dan melepaskan, gua pakai untuk melepaskan lebih banyak orang yang terikat kuasa kegelapan gitu loh. Pokok pikirannya begitu, gua pakai rahmat ini untuk dibagi-bagi aja deh supaya banyak yang mendapat berkat, begitulah maksudnya ya. Dari jasa Kristus maupun dari jasa para kudus, nah itu rahmatnya dibagi-bagi. Dan otomatis Tuhan happy dong. Ya, dalam arti kan dia memberi kuasa kepada gereja untuk mengikat dan melepaskan, dan gereja menggunakannya dengan baik. Ingat, dikatakan tadi bahwa Tuhan lebih ingin anak-anaknya semua selamat. Ya, siapapun dia, agama apapun. Tuhan ingin daripada kerinduan kita untuk diselamatkan. Keinginan Tuhan lebih besar untuk itu. Nah, dengan cara ini gereja tidak hanya membantu warga Kristen, tapi juga mengajaknya untuk melakukan karya-karya kesalehan, pertobatan, dan amal. Ya. Hanya rosario yang kubawa ke Romo, banyak patung yang belum diberkati. Nah, seperti itu kan susah juga bawa patung ke gereja ya. Coba undang romonya ke rumah, bikin misa di rumah, maksud Mimin begitu. Ya. Thank you udah like, comment, and share ya. Ya, mungkin berkat notification dari TikTok bahwa Komsa ada live, lumayan ada 17 orang. Biasanya dalam 1-2 bulan terakhir ini cuma berapa? 7 orang, 8 orang gitu ya yang hadir. Ya mungkin pengaruh juga dari TikTok ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir ya. Oke, kita lanjutkan. 1479. Oleh karena umat beriman yang telah meninggal, yang masih berada pada jalan penyucian adalah juga anggota-anggota persekutuan para kudus ini, ya maksudnya orang yang diambil penyucian itu masih anggota kita juga, maksudnya gitu. Ya, maka kita antara lain dapat membantu mereka dengan memperolehkan indulgensi bagi mereka. Nah, ini kita juga di samping kita minta indulgensi untuk menebus siksa dosa kita, tapi kita juga bisa mohonkan itu untuk keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggoy. Ya, lebih penting mereka sih daripada kita sebenarnya. Walaupun dua-duanya penting juga. Intinya jangan pernah lupakan saudara-saudaramu, keluargamu, teman dan kerabatmu dalam setiap doamu ya. Dan seandainya ada kesempatan untuk indulgensi, kamu bisa cek apa aja yang memang disediakan gereja sebagai indulgensi. Apakah doa tertentu, apakah kunjungan atau siaran tertentu, apakah tindakan tertentu. Ikuti saja itu. Ingat, gereja diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Kalau sudah memberi indulgensi, patuhi. Dan kalau dikatakan kamu lepas, lepas. Kalau dikatakan kamu dapat indulgensi penuh. Akan terjadi itu. Dikatakan kamu cuma dapat sebagian. Nanti akan ada doa-doa tertentu atau tindakan tertentu yang bernilai, jadi dikasih kredit point oleh gereja. Ini dapat indulgensi segini, ini dapat indulgensi segitu, gitu loh. Jadi jangan heran ya. Jangan heran. Ya. Ini sudah jam berapa? Dikit lagi teman-teman ya. Tinggal berapa poin lagi. Semangat jadilah garam dan terang. Ya. Oke, sekarang kita sampai kepada perayaan sakramen pengakuan 1480. Seperti semua sakramen, pengakuan adalah satu kegiatan liturgi. Perayaannya biasanya terdiri dari salam dan berkat imam. Ingat kembali ketika kamu masuk ke ruang pengakuan, apa yang terjadi di situ, ada salam dan berkat imam. Kemudian pembacaan sabda Allah untuk menerangi hati nurani dan membangkitkan penyesalan. Kemudian ajakan untuk menyesal. Nah, dikatakan ajakan artinya apa? Imam itu juga sebenarnya berdoa untuk kita. Turut juga menanggung dosa-dosa kita dengan mendengarkan pengakuan dosa itu loh. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Ajakan untuk menyesal, dia juga berusaha memperteguh itu dengan juga menyesal untuk apa yang telah kamu lakukan.
sebagai sebuah pekerjaan yang melukai hati Allah Bapa, kan begitu maksudnya. Jadi berat ya tugas imam ya. Selain secara psikologi juga, kita kalau mendengar curhatan orang, kita kan bisa puyeng tuh, atau bisa kepikiran kan begitu. Misalnya 100 orang yang datang dengan dosa yang macam-macam, kamu bisa kebayang nggak seberapa beratnya? Ya, tapi kita tahu ya mereka semua pasti sudah diperlengkapi dengan atau dilatih dengan skill-skill khusus, di mana mereka bisa menutup segala perasaan agar tidak terlalu baper setiap mendengarkan dosa-dosa orang. Ya. Pengakuan dosa secara perorangan di depan imam. Nah, kemudian ini tahap-tahapannya tadi ya. Kemudian penyampaian dan penerimaan penitensi. Kemudian pengampunan atau absolusi oleh imam. Terus pujian sebagai tanda terima kasih dan pengutusan dengan berkat imam. 1481. Nah, di liturgi Bizantin, ini ritus timur ya, mengenai beberapa rumus absolusi dalam bentuk doa permohonan yang begitu bagus, ya, menyatakan misteri pengampunan. Di antaranya seperti yang berikut ini. Ini bagus banget. Di gereja ritus timur, ketika kita mengaku dosa, ada sabda seperti ini yang keluar dari mulut imamnya. Allah telah mengampuni Daud melalui Nabi Nathan setelah ia mengakukan dosanya, dan Petrus setelah ia menangisi dengan sangat dosa-dosanya, dan pelacur ketika ia mencurahkan air matanya di atas kakinya, dan juga dengan orang Farisi dan juga anak yang hilang. Semoga Allah yang sama itu mengampuni Anda melalui aku orang berdosa ini di dalam hidup ini dan hidup yang lain, dan semoga ia menghadirkan Anda di depan pengadilannya yang menakutkan tanpa mengadili Anda. Wow, terpujilah dia selama-lamanya. Amin. Keren ya. Ritus ini tidak akan kita ketemukan di ritus barat. Tapi kalau kamu pergi mengaku dosa di gereja Katolik Timur, nah ritus ini yang dipakai. Ini indah sekali. Ya. Min, saya kemarin ikut ritus CAP, sangat merasakan sakramen tobat memiliki rahmat yang luar biasa. Yes, of course. Sakramen tobat itu luar biasa sekali. Akan sangat terasa ketika kamu pelayanan doa pelepasan. Ya, itu banyak sekali kasus-kasus kerasukan yang disembuhkan, dilepaskan pada saat orang menerima sakramen tobat. Itu terjadi. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan seorang kerasukan yang tersentuh kepada stola imam, ya. Jadi kita pernah mendoakan orang kerasukan yang pada waktu itu pastornya masih pakai stola mendoakan. Ketika orang kerasukan itu tersentuh stolanya, dia teriak loh, sakit, apa ini? Gitu ya, panas gitu loh, dia ngomongnya gitu. Nah, ini memberi kesaksian bagi kita, ada kuasa di dalam rahmat imamat, ya. Bahkan di dalam stola yang kita mungkin anggap sebagai kain biasa gitu kan, kain ecek-ecek, cuman main kain, main warna. Mungkin pikiran kita begitu ya. Tapi di dunia astral mereka merasakan efek hantamannya, bagaimana rahmat Tuhan bekerja. Itu sebenarnya seperti kasus ketika sapu tangan dari si Paulus menyembuhkan orang sakit, dan bayangan Petrus juga menyembuhkan orang sakit. Itu sakramentali ya, rahmat dari sakramen mengalir ke situ. Oke. Sakramen pengakuan, ya kita naikkan dikit, dapat juga diadakan dalam satu upacara bersama, di mana orang mempersiapkan diri secara bersama untuk pengakuan, dan bersama pula menyampaikan terima kasih untuk pengampunan yang diterima. Dalam upacara demikian, pengakuan dosa secara perorangan dan absolusi pribadi disisipkan ke dalam upacara sabda atau ibadah sabda dengan bacaan dan homili, pemeriksaan batin, permohonan pengampunan, doa Bapa Kami, dan ucapan terima kasih bersama. Nah, upacara pengakuan dosa yang seperti ini menyatakan dengan lebih jelas sifat gerejani, ya. Jadi seakan-akan seluruh gereja mengaku dosa sebagai satu kesatuan, ya. Maksudnya begitu penekanannya. Ini diizinkan, dibolehkan, ya. Pengakuan dosa publik. Bagaimana ia dinyatakan? Ya, sakramen pengakuan
sesuai dengan kodratnya merupakan kegiatan liturgi dan dengan demikian kegiatan gereja dan publik. Ya. Nah, bedanya apa? Nih yang menarik 1483. Dalam keadaan yang sangat darurat, ya, dapat dilakukan upacara perdamaian bersama dengan pengakuan dosa secara umum dan pengampunan atau absolusi khusus. Misal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan perang, ya. Itu bisa jadi nggak perlu ngaku dosa satu-satu, tapi semuanya berdiri, semuanya ngaku dosa, ya. Saya mengaku dan sebagainya. Mirip pada waktu kita itu di gereja, ya. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, gitu, seperti itu. Mirip seperti itu. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, seperti itu kan. Nah, kemudian diberi absolusi umum. Tapi ini hanya boleh terjadi ya dalam keadaan darurat. Keadaan mendesak semacam itu ada apabila terlihat dalam bahaya maut mengancam secara langsung dan enggak ada waktu bagi imam atau para imam mendengarkan pengakuan masing-masing peniten. Itu juga kalaupun ada imamnya, jika dibandingkan dengan jumlah peniten itu enggak tersedia cukup bapak pengakuan untuk mendengarkan pengakuan masing-masing dalam waktu yang layak, sehingga peniten tanpa kesalahan sendiri terpaksa lebih lama tidak dapat menikmati rahmat sakramental atau komuni kudus. Nah, jadi dalam keadaan darurat seperti ini istimewa ya, boleh diadakan sakramen pengampunan dosa secara umum. Begitu. Kalau pengakuan dosa yang terjadi pada waktu Tuhan kasanilah, ya, itu absolusi umum juga disebutnya, tetapi itu tidak menggantikan sakramen tobat, ya teman-teman. Tidak menggantikan sakramen tobat. Itu sekedar melayakkan dan memantaskan kita untuk menerima tubuh Kristus, gitu. Tapi hal yang tetap harus kita lakukan sebagai dosa-dosa kita pribadi di depan Tuhan adalah dalam sakramen tobat, maksudnya begitu. Ya, satu poin lagi ya, yang mau ngantuk ditahan dulu matanya pakai tusuk gigi. Apalagi ini. Dalam keadaan ini, umat beriman harus mempunyai niat mengakukan dosa-dosa beratnya secepat mungkin agar supaya absolusi itu sah. Ya. Keputusan apakah prasyarat untuk absolusi umum itu terpenuhi adalah wewenang uskup diosesan. Jadi uskup yang menentukan syaratnya seperti apa. Ya. Apakah ini keadaan darurat, betul-betul darurat atau tidak? Apakah ini harus dikasih absolusi umum atau enggak perlu begitu. Jadi itu kebijakan daripada uskup. Ya. Uskup setempat tentunya. Harus umat beriman yang besar pada pesta-pesta besar atau persiarahan enggak bisa dianggap sebagai keadaan darurat yang cukup berat untuk mengizinkannya. Jadi ini kan seperti sebuah orang berziarah. Itu bukan keadaan darurat ya, walaupun rame. Enggak bisa langsung udah absolusi umum aja deh gitu. Jangan gampangin juga maksudnya begitu. Oke, yang terakhir teman-teman, 1484. Pengakuan dosa secara lengkap dan pengampunan perorangan tetap merupakan jalan biasa satu-satunya untuk pendamaian umat beriman dengan Allah dan dengan gereja. Kecuali pengakuan dosa semacam itu tidak mungkin atau secara fisik atau secara moral. Nah, maksudnya begini ya, ini tetap nilainya tertinggi, pengakuan dosa pribadi seperti biasa. Dalam keadaan darurat bolehlah pengakuan dosa umum gitu loh. Nah, untuk itu ada alasan-alasan kuat ya. Kristus bertindak dalam setiap sakramen. Ia mendekati secara pribadi setiap pendosa. Kita bisa melihat di Markus 25, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus adalah dokter yang berpaling kepada setiap orang sakit secara tersendiri. Mereka yang membutuhkannya supaya menyembuhkannya. Ia membangun semua orang sakit, menggabungkan mereka lagi ke dalam persekutuan persaudaraan, yaitu gereja. Dengan demikian, pengakuan pribadi adalah bentuk pendamaian yang paling nyata untuk perdamaian dengan Allah dan dengan gereja. Jadi maksudnya, walaupun memang ada
absolusi umum atau pengakuan dosa umum seperti ini, tetap ini yang paling utama ya, tidak menggantikan. Jadi pengakuan dosa umum yang seperti kita alami pada saat misa itu tidak menggantikan pengakuan dosa pribadi, maksudnya begitu. Oke teman-teman, terima kasih, kita sudah selesai ya. Senang sekali bisa sharing bersama teman-teman semua di sini. Terima kasih untuk like, share, and give and comment and apapun, whatever. Tapi kehadiranmu yang paling penting ya. Kamu hadir di sini tentu atas undangan Tuhan, kamu diberkati untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Semoga malam Jumat nanti ya, pada saat kita membahas demonologi lebih banyak yang hadir juga. Minggu malam kita melanjutkan pembahasan tentang berikutnya sakramen apa ya? Berikutnya adalah sakramen pengurapan orang sakit ya. Dengan demikian pembahasan kita tentang sakramen tobat atau sakramen pengakuan atau sakramen rekonsiliasi atau apalah namanya itu banyak sekali. Ya. Di sini ada namanya kemarin. Sakramen pemulihan apalagi. Ya. Dengan demikian ini namanya banyak sekali ya, sakramen tobat, pemulihan, thank you yang udah kasih gift. Kemudian sakramen pengakuan, sakramen pengampunan, sakramen perdamaian, itu semua sudah selesai ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas sakramen pengurapan orang sakit yang luar biasa pentingnya teman-teman. Ya, berbahagialah kita semua yang sebelum meninggoy sempat menerima sakramen tersebut. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk gift yang barusan, luar biasa. Tuhan berkati, kita mau doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan rahmat, segala fasilitas, segala sesuatu yang Kau sediakan yang luar biasa di dalam gereja, yang membuat kami dapat tumbuh terus di dalamnya dan menikmati rahmat-rahmat yang luar biasa bagi hidup kami, bagi pertobatan kami, bagi penyediaan dosa-dosa kami. Biarlah ya Tuhan, setiap penderitaan kami, setiap kesulitan dan kesusahan yang kami alami, kami pandang sebagai rahmat dan kami ambil sebagai berkat. Dan kami kembalikan kepadamu untuk pemurnian dosa-dosa kami, agar kami lebih cepat lagi menuju surga dan tidak berlama-lama di api penyucian ketika meninggoy nanti. Dan juga kami persembahkan juga segala berkat dan rahmat dari jasa penebusan Kristus dan juga doa-doa para kudus untuk saudara-saudara kami masih menderita di api penyucian. Dan kiranya Bunda Maria dapat membagi dengan segala kebijaksanaannya segala berkat untuk segala kerabat dan keluarga kami yang ada di api penyucian. Bunda Maria doakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Thank you all. See you and God bless you. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bergabung di ini Telegram kita bisa, ya tuh Telegram Komsah KKSM. Nah, itu ini dia. Ya itu di toil Mimin di situ, nanti Mimin masukkan ke dalam grup ya. Oke, sampai jumpa semuanya ya. Kamis malam atau malam Jumat tentang demonologi, Minggu malam tentang katekismus Gereja Katolik. Oke.